Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Akbar Rahmatullahi Putra akan membawakan produk saya untuk mendukung tugas Capstone Project 23 dengan judul Analisis Operational Efficiency and Road Optimization Taxi and Limousine di New York City. Operator isi uh, ada 5 latar belakang dan bisnis problem, data dan metodologi, analisis data, rekomendasi, dan penutup. Latar belakang dari bisnis problem, uh, yang perhatikan dari mobilitas taksi merupakan salah satu pilar transportasi di perkotaan. Namun, fluktuasi permintaan taksi sepanjang hari sering menimbulkan inefisien operasional, seperti waktu tunggu penumpang yang lama saat jam sibuk, serta armada yang menganggur pada jam sepi. Analisis awal terhadap data trip record pada bulan Januari 2023 mengungkap pola puncak permintaan terjadi di hari kerja pada sore hari sekitar pukul 15 sampai jam 18. Pada pukul tersebut, jumlah perjalanan mencapai 650 sampai hingga 796 trip per jam dengan lonjakan tertinggi pada hari Selasa dan Rabu sekitar pukul 18. Secara geografis, permintaan tertinggi berasal dari kota-kota sibuk seperti Manhattan, Queens, dan Brooklyn. Kondisi ini berimplikasi pada tantangan operasional, seperti kekurangan armada di waktu kritis, serta pemborosan sumber daya di luar jam sibuk. Sejalan dengan literatur, operasi taksi tradisional cenderung kurang efisien pada periode puncak demand, menimbulkan kesenjangan pasokan yang memperburuk kemacetan lalu lintas dan konsumsi bahan bakar. Oleh karena itu, perlu strategi berbasis data untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan, meminimalkan waktu tunggu, meningkat utilisasi armada secara keseluruhan. Dengan ini kami mengangkat permasalahan bagaimana penjadwalan armada dan optimalisasi rute dapat menyesuaikan diri dengan pola permintaan untuk mengurangi waktu tunggu, memanfaatkan armada secara efisien, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Data yang kami gunakan dengan adalah seluruh catatan perjalanan taksi NYC pada periode Januari 2023. Dari ini mencakup informasi pick up dan drop off, waktu, jarak tempuh, tarif, dan sebagainya. Tahap awal analisis meliputi pembersihan data. Kita kami hilangkan nilai-nilai kosong atau negatif dan pem- dan perbaikan nilai-nilai negatif yang masih bisa dipakai dan pembuatan fitur turunan seperti durasi perjalanan dan kecepatan rata-rata. Kemudian dilakukan eksplorasi statistik dan visualisasi pola waktu pekerjaan, jalanan, distribusi jarak, serta analisis korelasi antara variabel utama. Metode analisis data ini didukung oleh perangkat lunak statistik dan visualisasi seperti Python dan Tableau untuk memastikan temuan terukur. Hasil analisis akan digunakan untuk memberi rekomendasi pengelolaan armada dan optimalisasi rute. Dari visualisasi tren trip berdasarkan waktu, terlihat pola naik turun yang khas. Terdapat puncak permintaan terutama pada sore hari di sekitar 15 sampai jam 18, utamanya saat orang-orang pada pulang kerja. Untuk di pagi hari sendiri sekitar pukul 7 sampai 10, uh, terdapat lonjakan juga akan tapi tidak begitu signifikan. Di sisi lain, waktu sepi terjadi di dini hari, dimulai dari pukul 11 malam hingga pukul 6 pagi, di mana waktu-waktu itu sangat jarang terjadi ada perjalanan. Pola ini penting untuk
penjadwalan armada. Misalkan memprioritaskan penempatan taksi ke rute-rute padat saat-saat jam puncak. uh, itu dapat mengurangi waktu tunggu penumpang dan meningkatkan pendapatan pengemudi. Selain itu, tren harian di hari kerja lebih tinggi dibandingkan saat hari pekan, yang mengindikasikan jadwal shift pengemudi harus disesuaikan dengan pola tersebut. Secara keseluruhan, analisis mendukung strategi penempatan dinamis. Armada lebih banyak disiagakan saat puncak dan penaikan sebagian armada saat permintaan menurun. Pada distribusi jarak tempuh, menunjukkan bahwa data menunjukkan mayoritas perjalanan taksi di New York City bersifat pendek, di sekitar di bawah 1 mil hingga 2 mil. Hal ini mengindikasikan bahwa penumpang sering menggunakan taksi untuk perjalanan lokal yang singkat. Misalkan antar antar rumah yang jarak dekat atau dari transit ke hub terdekat. Karakteristik perjalanan pendek ini dapat dimanfaatkan untuk efisiensi operasional. Misalnya, perusahaan taksi dapat merancang rute lintasan yang memperhitungkan karakteristik perjalanan singkat, serta mengoptimalkan pola drop-off atau pick-up di area pemukiman padat. Selain itu, kecepatan pergantian penumpang di setiap trip lebih tinggi pada perjalanan pendek. Memungkinkan armada melayani lebih banyak penumpang per hari jika penempatan dilakukan optimal. Untuk durasi perjalanan dan rata-rata tarif per jam, ini sejalan dengan jarak yang pendek. Data juga menunjukkan pada durasi perjalanan dominan singkat. Sebagian besar perjalanan memakan waktu kurang dari 20 menit. Dapat dilihat dari grafik untuk yang warna oranye, sebagian besar rata-rata di bawah 20 menit. Distribusi durasi ini konsisten dengan sifat perjalanan lokal yang singkat. Dalam konteks pendapatan, kita menganalisis tarif rata-rata per jam. Hasilnya ditemukan bahwa tarif rata-rata per jam perjalanan tertinggi terjadi pada dini hari. Ada pukul dari 00 sampai pukul 5, sekitar $15 per trip. Sebaiknya tarif terendah tercatat pada malam menjelang tengah malam, sekitar $13. Perbedaan ini dijelaskan oleh faktor-faktor seperti tarif malam hari yang lebih rendah dan permintaan yang bervariasi. Dengan kata lain, penumpang dini hari cenderung membayar sedikit lebih mahal per trip. Pemahaman pola waktu tarif ini membantu strategi pricing dinamis. Misalnya, pada saat permintaan tinggi tapi tarif normal rendah, bisa dipertimbangkan insentif bagi pengemudi atau promosi untuk penumpang. Korelasi jarak dan tarif. Analisis korelasi menunjukkan hubungan positif antara jarak tempuh dan tarif perjalanan. Artinya, semakin jauh jarak yang ditempuh, umumnya tarif yang dibayar semakin tinggi. Temuan ini konsisten dengan logika tarif taksi berbasis jarak. Analisis data sebelumnya menunjukkan koefisien korelasi positif tinggi sekitar 0,88 antara trip distance dan fare amount. Namun, korelasi ini tidak sempurna. Beberapa perjalanan jarak pendek dapat memiliki tarif tinggi, dan sebaliknya, perjalanan jauh bisa berbayar relatif rendah. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi lalu lintas, rute alternatif, dan tarif tol maupun tarif di malam hari mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, meskipun jarak adalah penentu utama tarif, operator taksi juga perlu memantau variabel lain, seperti waktu tempuh, kecepatan rata-rata, untuk estimasi pendapatan lebih akurat. Oleh karena itu, berikut beberapa rekomendasi strategi operasional untuk meningkatkan profit dan revenue dari perusahaan, serta untuk mengefisiensi dari biaya operasional maupun efektivitas dari rute. Pertama, penjadwalan dan penempatan armada ah, dapat menggunakan demand heat map untuk mengarahkan armada ke wilayah dan waktu ramai. Misalkan sebelum pukul 15 di hari kerja, sebagian armada dapat diposisikan di kota-kota dengan permintaan yang tinggi, seperti contoh Manhattan dan Brooklyn, untuk menyambut lonjakan permintaan sore.
Sebaiknya saat permintaan menurun, armada dapat dipusatkan di kawasan transit utama untuk penjemputan lanjutan, atau dapat digunakan untuk maintenance dari armada itu sendiri. Rekomendasi ini didukung oleh konsep driving positioning berbasis heat map yang mengurangi waktu tunda kosong. Kedua, optimalisasi rute nyata. Implementasi sistem navigasi cerdas yang mempertimbangkan kondisi lalu lintas real time dengan algoritma rute optimal, pemudi dapat menghindari kemacetan dan menempuh jarak tempuh terpendek menuju penumpang atau tujuan. Pendekatan ini meningkatkan jumlah perjalanan per shift dengan mengurangi waktu idle atau waktu tunggu. Studi juga menunjukkan bahwa optimalisasi rute dapat menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 15-25% dengan mengurangi jarak tempuh kosong. Selanjutnya, strategi harga dinamis. Terapkan penyesuaian tarif berbasis permintaan dan waktu. Dinamika tarif membantu menyeimbangkan antara supply dan permintaan. Misalnya, menaikkan tarif secara otomatis pada jam puncak atau saat permintaan melebihi ketersediaan dapat menarik lebih banyak pengemudi bergabung. Sebaliknya, pada jam sepi, penurunan tarif atau pemberian diskon bisa meningkatkan minat penumpang. Strategi harga dinamis juga sudah umum di platform rideshare besar untuk mengurangi waktu tunggu dan menjaga pengemudi tetap aktif. Sistem pemanduan dan dispatch terpadu. Nah, ini berpengaruh pada teknologi juga. Memanfaatkan perangkat lunak manajemen armada yang memberikan visibilitas real time tentang lokasi taksi dan status pemesanan. Dengan sistem dispatch otomatis, permintaan penumpang dapat dialokasikan langsung ke driver dekat tanpa keterlambatan manual. Ini menghilangkan proses panggilan atau penjadwalan manual sehingga lebih cepat dalam memenuhi order, mengurangi misride, dan memaksimalkan utilisasi setiap kendaraan. Selain itu, pemberian ETA atau perkiraan waktu tiba secara akurat dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dapat juga memberikan saran berikut, yaitu penentuan rute berbagi dan kerjasama. Meskipun tidak disediakan sebaik itu dalam paparan, mengingat sebagian besar perjalanan sangat pendek, mode taksi pooling atau sharing, menggabung penumpang dengan tujuan searah, bisa eksplorasi untuk periode tertentu. Kajian riset menunjukkan bahwa pooling dapat meningkatkan efisiensi atau melayani berapa penumpang sekaligus dan menurunkan biaya per penumpang. Ini memerlukan aplikasi algoritma rute khusus yang menghubungkan permintaan sesuai. Secara keseluruhan, rekomendasi ini berlandaskan pendekatan data-driven, kombinasi heatmap permintaan, optimalisasi rute real-time, dan penyesuaian harga dinamis diproyeksikan dapat mengurangi jarak kosong dan waktu tunggu. Penggunaan teknologi manajemen armada telah terbukti memperbaiki efisiensi operasional dan menurunkan biaya. Eh, Kiraan sekitar 30-50% pengurangan waktu perencanaan rute. Penerapan strategis berbasis data di atas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional taksi secara signifikan. Dengan menyelaraskan pasukan armada dan rute dengan pola permintaan nyata, waktu tunggu penumpang dapat ditekan, armada lebih produktif, dan pengalaman pelanggan meningkat. Rekomendasi ini tidak hanya bermanfaat secara finansial, tapi juga mendukung pertumbuhan jangka panjang layanan taksi. Tren global menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital merupakan kunci meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi. Implementasi sistem yang terukur dan berkelanjutan dapat menjadikan armada taksi lebih adaptif terhadap perubahan pola permintaan, sekaligus memperbaiki reputasi layanan serta loyalitas pelanggan. Pada akhirnya, pendekatan data-driven ini diharapkan menjadikan jaringan transportasi perkotaan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demikian paparan ini kami sampaikan. Selanjutnya, terima kasih.